Perkenalkan, nama saya Putu Anandita Sanjaya dari Prodi Sistem Informasi. NIM 181909164. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu proyek UAS dari mata kuliah pemrograman web lanjut, yaitu tentang pembuatan suatu perpustakaan sederhana dengan menggunakan framework Laravel berbasis website. Pada tampilan ini adalah tampilan pertama, yaitu tampilan login yang nantinya tertera atau terdapat pada perpustakaan Konoha yang telah saya buat. Yang pertama, user akan memasukkan email yang sebelumnya telah terdaftar pada perpustakaan Konoha ini. Selanjutnya user akan mengklik login, dan selanjutnya user akan dipandu dan melihat tampilan dari dashboard perpustakaan Konoha ini, yang mana menjelaskan tentang apa itu perpustakaan Konoha. Kemudian klik go to library, dan di sini ada tampilan dari perpustakaan Konoha tersebut, di mana terdapat fitur data, transaksi buku, profil, dan logout serta dashboard. Pada menu data atau fitur data terdapat terdapat fitur tambah buku tambah data, di mana pada tambah data ini terdapat buku-buku yang telah diinputkan sebelumnya. Di sini pada tabel ini berisikan ID, judul buku, kategori, jumlah, dan juga keterangan dipinjam sebanyak berapa kali. Ketika kita mengklik fitur tambah data ini, maka akan muncul tampilan dari menu tambah data buku. Yang pertama adalah mengisi judul buku, di mana nantinya kita sebagai admin akan mengisi judul bukunya, itu berikut. Dan kita klik simpan, maka data buku yang tadi kita isikan tersebut akan langsung tersimpan pada database yang telah kita buat. Selanjutnya, jika ingin menghapus data buku ini, kita tinggal mengklik dari aksinya, maka data buku akan berhasil dihapus. Dan jika ingin mengeditnya, maka kita tinggal mengklik edit dan mengubah data buku tersebut. Maka data buku berhasil untuk diedit. Selanjutnya ada menu data peminjaman. Nah, pada menu peminjaman ini, tabel berisikan tentang peminjam, NIM, prodi, judul buku, dan juga tanggal peminjaman. Nah, karena belum ada yang meminjam, maka dari itu data peminjaman ini masih kosong. Selanjutnya ada data pengembalian. Sama seperti sebelumnya, karena belum ada yang melakukan peminjaman, maka belum ada data pengembalian. Selanjutnya kita melakukan input data peminjaman. Pertama-tama user mengisikan nama lengkap, NIM, prodi, dan juga pilihan buku yang diinginkan, mengset tanggalnya, dan klik proses. Nah, sehingga pada data peminjaman nanti
akan terdapat data di mana seorang user bernama Ketut Garing dengan NIM sekian prodi ini dan juga judul buku bahasa Indonesia telah melakukan peminjaman buku pada tahun 2020 bulan 7 atau Juli tanggal 5. Selanjutnya, jika ingin melakukan pengembalian, maka kita tinggal mengklik tombol kembalikan, maka buku telah berhasil dikembalikan. Dan jika kita lihat di database-nya, maka akan terdapat data buku yang dikembalikan beserta dengan tanggal pinjam dan juga tanggal kembali. Selanjutnya ada fitur logout, yang dimana nanti setelah lakukan logout ini, maka kita juga bisa kembali melakukan login dengan memasukkan email dan juga passwordnya. Dan untuk tampilannya, berikutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan dari setiap coding atau proses-proses yang dilakukan sehingga dapat menyelesaikan suatu proyek perpustakaan sederhana ini. Baik, setelah tadi kita membahas tentang tampilan dari perpustakaan sederhana berbasis website dengan menggunakan framework Laravel tadi, sekarang kita akan melanjutkan ke bagaimana proses-proses yang dilakukan untuk membuat website tersebut. Baik, di sini saya telah menyiapkan ada 3 model dan 1 model bawaan dari frameworknya. Yang pertama adalah buku, selanjutnya kembali, pinjam, dan untuk user ini adalah bawaan dari Laravel tadi. Dimulai dari buku model, dimana nantinya pada model ini akan memanggil dari tabel buku yang ada pada database perpustakaan. Kemudian untuk model kembali nantinya akan memanggil data dari pengembalian buku yang terdapat pada database perpustakaan. Dan yang terakhir adalah pinjam, yang dimana nantinya akan memanggil data peminjaman yang nantinya terdapat pada database perpustakaan. Dan untuk model bawaan yaitu user ini atau case adalah atribut yang otomatis dibuat nantinya. Baik, itulah model-modelnya. Jadi kita lanjutkan ke teknis selanjutnya, yaitu pada bagian root web. Pada bagian login atau welcome, baik, kita coba langsung saja. Jika kita hanya mengisikan angka 12701 dan 8000 ini secara tanpa adanya keterangan seperti login, maka akan langsung di forward ke halaman login. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pada Laravel ini telah terdapat outroutes, yang mana outroutes ini berfungsi untuk forward inputan tadi agar langsung otomatis menuju ke login. Kemudian
controller ini akan memanggil login controller, yang mana login controller ini akan mengarahkannya langsung ke menu home kepada tampilan login ini. Nah, ketika user tadi telah berhasil melakukan login, maka dia akan di redirect ke menu home. Menu home atau welcome jika di konsol. Selanjutnya, setelah bagian login tadi, di sini ada controller register atau register controller yang juga dibuat secara otomatis, di mana return validation make $data ini berfungsi sebagai validasi ketika seorang user itu memasukkan nama, email, dan juga password. Atau juga seorang user juga dapat melakukan create atau membuat nama, email, dan juga passwordnya pada saat melakukan menu register. Kemudian setelah muncul menu dashboard ini, kita langsung klik go to library, maka akan menampilkan tampilan dari perpustakaan Konoha ini. Lalu setelah muncul tampilan ini, maka kita bisa melakukan tambah buku atau tambah data. Untuk melakukan tambah data ini, saya menggunakan root post input buku yang nantinya akan dieksekusi oleh controller buku, yang dimana ketika $buku ini sama dengan buku yang ditekan baru, maka akan $buku ini akan meminta inputan nama buku, judul dengan data yang berupa judul, kemudian inputan buku berupa jenis dengan data jenis, jumlah dengan jumlah, serta jumlah pinjam. Kemudian pada menu data buku terdapat fitur tambah data, di mana pada fitur tambah data ini yang kita tahu menampilkan data inputan yang dibutuhkan untuk menambahkan data buku. Untuk melakukannya menggunakan dengan seperti berikut. Untuk agar kodingan ini dapat berjalan, maka dibutuhkan root input buku yang nantinya akan dieksekusi pada controller buku kon. Buku menginputkan buku baru, kemudian $buku ini akan memerlukan inputan berupa nama buku, judul, data yang di-requestkan adalah judul, kemudian jenis, lalu jumlah buku yang kemudian disimpan, dan nantinya setelah buku tersebut berhasil ditambahkan, maka akan muncul flash session berupa kalimat berhasil
data berhasil ditambahkan. Selain menambah juga kita bisa melakukan hapus buku. Seperti misalnya kita ingin menghapus buku bahasa Indonesia ini, kita bisa menghapusnya. Untuk menghapusnya menggunakan root get hapus yang nantinya akan dieksekusi pada controller buku yang nantinya akan yang dicari dengan kemudian di delete, dan nantinya setelah di delete akan menghasilkan flash berupa data berhasil dihapus. Dan itu tadi juga terdapat di kredit yang nantinya jika kita ingin mengeditnya sama, kita juga akan menggunakan buku controller ini dengan mencari dulu buku yang ingin diedit, kemudian data akan meminta sama dengan yang terdapat pada input buku, yaitu mengubah nama buku, jenis, jumlah, dan nantinya akan mengklik proses, maka buku akan berhasil untuk diedit. Selanjutnya, setelah tadi kita telah melakukan penambahan, pengeditan, dan penghapusan data buku, sekarang kita masukkan ke data buku yang dipinjam. Jadi untuk mengambilkan ini kita bisa melakukan data pinjam. Lalu kita membuat view dulu data pinjamnya di ini. Lalu pada bagian tabelnya ini didapat dari hasil pengisian dari meminjam. Tabel ini didapatkan dari pengisian dari meminjam, dimana nanti pada saat melakukan peminjaman itu mengisikan nama peminjam, yang kemudian mengisikan NIM program studi, pilihan buku, dan nantinya buku ini nanti akan disesuaikan dengan jumlah dari ketersediaan buku dan jumlah yang nantinya akan meminjam. Setelah itu mengisikan nama buku dan masukkan tanggal peminjamnya. Setelah itu mengklik tombol proses, maka buku tersebut akan dipinjam dan nantinya akan tersimpan pada row ini dengan catatan bahwa webnya atau rootsnya telah dibuat dan nantinya akan diproses pada controller buku itu pinjam dan juga function peminjaman, di mana pada function peminjaman ini sistem minta untuk user untuk memasukkan data name, data nama, data prodi, dan data opsi, dan juga data tanggal, yang nantinya database yang tersimpan pada buku ini akan dimana data tabel buku 2 ini nantinya akan berisikan jumlah pinjam sama dengan jumlah buku yang tersedia. Nah, nantinya database-nya akan meminta untuk user memasukkan name, nama, prodi, ID buku, dan juga tanggal. Setelah itu jumlah pinjaman dihitung, dan nantinya jumlah pinjaman tersebut akan diupdate sesuai dengan hitungan yang telah dilakukan.
maka buku itu berhasil dipinjam. Itu show untuk menampilkan peminjaman, maka ini akan mengambil data dari pinjam tadi dan nantinya akan menampilkan nama buku, pinjam, tanggal pinjaman dan lain-lain. Setelah fitur peminjaman, pada website ini juga ada fitur pengembalian, yang dimana jika ingin mengetahui data pengembalian tersebut, kita harus melakukan pengembalian buku terlebih dahulu. Proses kembali pada buku tersebut adalah dimana dolar kembali ini akan dolar kembali pada tabel akan melihat dulu data pinjam dan mencari data pinjam. Apabila telah ditemukan, maka peminjaman akan dicari ID-nya, kemudian mengklik kembali dan di-insert atau dimasukkan ID peminjaman, tanggal kembali. Ketika ID buku telah ditemukan, maka buku tersebut berhasil dikembalikan. Jika ingin mengedit data peminjaman, maka user bisa mendelete data peminjamannya. Jika berhasil, maka menampilkan session flash berhasil. Nah, untuk pada di data kembali akan mengambil data dari peminjaman, kemudian database akan mencarinya pada database peminjaman, kemudian akan menampilkan buku, riwayat, ID, buku ID, yang juga akan menampilkan data buku kembali, riwayat NIM, riwayat tanggal pengembalian. Setelah itu data setelah itu buku dapat dikatakan telah kembali. Untuk menghapus pada database bisa langsung mengklik delete, maka riwayat tersebut akan terhapus pada database dan juga kembali. Seperti ini, maka akan tampil pada data bahwa buku telah dikembalikan. Buku telah berhasil dikembalikan. Jadi sekian hal yang bisa saya sampaikan terkait tentang perpustakaan Konoha berbasis website dengan menggunakan framework Laravel, yang dimana pada perpustakaan ini dapat menyimpan data peminjaman, data pengembalian, dan juga melakukan pencarian terhadap buku yang diinginkan. Setelah itu dapat melakukan peminjaman, dapat melakukan pengembalian buku, serta dapat melakukan login juga. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada kekurangan yang saya lakukan, saya mohon maaf, dan semoga hal yang bisa saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan dengan terima kasih.